Sudah 3 bulan, terhitung dari 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama terjangkit COVID-19. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum dapat dikatakan bersih, bahkan kasus orang yang terpapar virus tersebut masih terus bertambah. Hal tersebut membuat Indonesia mengalami krisis, salah satunya di bidang ekonomi. Hal itu dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan logistik, pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang mendapatkan dampak besar dari pandemi ini. Banyak pekerja yang di PHK, pedagang tidak mendapatkan pembeli, sedangkan kita memerlukan kebutuhan primer, salah satunya adalah pangan. Maka, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah menanam bahan pangan itu sendiri menggunakan metode hidroponik, EBB, and flow automatic. Adapun permasalahan publik yang kami ambil yaitu yang pertama, krisis ekonomi, yang kedua, intensitas keluar rumah tinggi di masa pandemi, yang ketiga, tidak memiliki lahan untuk menanam sayuran, dan yang keempat, tidak memiliki banyak pengetahuan merawat sayuran. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam pembuatan proyek ini. Jadi ada 6 alat dan bahan yang kita gunakan di sini. Yang pertama itu ada hidroponik, EBB, dan flow system. Yang kedua, objek yang kita gunakan adalah sayurannya, dan yang ketiga itu ada larutan nutrisi. Yang keempat di sini ada microcontroller Arduino Uno yang di sini tuh gunanya untuk nanti bisa diproses ke dalam algoritma Arduino di laptop. Jadi microcontroller Arduino Uno ini digunakan untuk merespon algoritma yang kita buat di dalam laptop kita atau di coding dalam Arduino. Yang kelima di sini ada layar LCD yang di sini digunakan untuk melihat, dan ada sensor pH airnya juga. Jadi seperti itulah alat dan bahan yang kita gunakan. Cara kerjanya, sensor keasaman air akan mendeteksi keasaman air. Jika data sudah didapatkan, microcontroller Arduino Uno akan membaca lalu menerjemahkan menjadi data digital yang akan ditampilkan di layar LCD. Jika keasaman terlalu rendah dari ketentuan yang ada, maka pompa dari hidroponik akan menyala dan memompa larutan nutrisi. Sedangkan, jika nutrisi terpenuhi dan keasaman air sudah menjadi normal kembali, LCD akan menunjukkan kata normal dan otomatis mematikan pompa. Hal ini pun juga berlaku jika keasaman terlalu tinggi, pompa akan menyala untuk menurunkan larutan nutrisi, dan jika sudah kembali normal, pompa tersebut akan mati. Sekarang kita mengambil kesimpulan dalam proyek kali ini. Kesimpulan dari proyek kali ini kita lihat dari cara kerjanya, yaitu di mana sensor keasaman air akan mendeteksi keasaman air, dan jika data sudah didapatkan oleh microcontroller Arduino Uno akan membaca lalu menerjemahkan menjadi data digital yang akan ditampilkan di layar LCD. Jika keasaman terlalu rendah dari ketentuan yang ada, maka pompa dari hidroponik akan menyala dan memompa larutan nutrisi tersebut. Sedangkan jika terpenuhi dan keasaman air sudah menjadi normal kembali, LCD akan menunjukkan kata normal dan otomatis mematikan pompa. Hal ini pun juga berlaku jika keasaman terlalu tinggi, pompa akan menyala untuk menurunkan larutan nutrisi, dan jika sudah kembali normal, pompa akan mati. Jadi seperti itu. Dan apa saja sih dari kesimpulan tersebut? Kita punya banyak manfaat juga di dalam masa-masa pandemi seperti ini, yaitu banyak sekali manfaat juga yang bisa kita dapat. Menghemat pengeluaran dana untuk pangan juga, mengurangi intensitas keluar rumah saat pandemi, menambah edukasi kita dalam rumah, dan menambah produktivitas kita, memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam, dan juga mengurangi resiko gagal panen karena sudah diatur secara ketat. Jadi prototipe yang kita buat ini bisa membantu kawan-kawan semua di luar dalam mengatasi pangan yang berkurang. Jadi stay safe saat pandemi, dan terima kasih.